Baiklah, selamat malam semuanya. Selamat malam Bapak Ibu dosen sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Excel dari UT Daerah Palembang dengan NIM 0542370068. Dimana video yang saya tag kali ini itu untuk melengkapi mata kuliah metode penyuluhan pertanian. Untuk judul yang saya ambil itu sendiri yaitu mengubah limbah dapur menjadi pupuk organik cair. Oke, langsung saja kita ke PPT yang sudah saya buat. Untuk studi kasus ini saya lakukan di Desa Sukajadi, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. Lanjut ke masalah menjadi inovasi dan solusi. Oke, untuk pupuk organik cair ini yang sebelum diolah banyak di Desa Sukajadi ini sangat tidak terurus sekali. Yang sebelumnya itu menjadi limbah terbuang, menjadi dampak lingkungan, serta ketergantungan. Tapi kalau kita melakukan praktik untuk mengubah limbah ini menjadi inovasi dan solusi, kita akan mendapatkan yang namanya kemandirian serta ramah lingkungan serta pemanfaatan pupuk. Lanjut ke demonstrasi cara. Untuk demonstrasi cara sendiri ini saya menggunakan demonstrasi cara praktik visual. Di sini saya membandingkan kedua cara praktik, yaitu dengan ceramah, dan yang saya gunakan untuk ceramah itu ada 3 ya. Saya membandingkannya untuk pemahaman konsep. Untuk ceramah sendiri itu sangat abstrak karena bergantung pada imajinasi audiens. Untuk tingkat retensi itu sangat rendah karena sangat mudah dilupakan karena mereka hanya mendengarkan saja serta melihat. Untuk reaksi audiens itu sangat pasif mendengarkan ya. Sedangkan untuk demonstrasi praktik visual itu sangat konkret sekali, memperagakan langsung urutan kerja dan takaran nyata. Untuk tingkat retensi sangat tinggi, tentunya observasi visual menciptakan memori kepada prosedural. Untuk reaksi audiens sangat aktif mengamati serta mereka tentu akan memicu pertanyaan kritis dan menumbuhkan rasa percaya diri untuk mencoba di rumah. Lanjut, untuk bahan yang kita gunakan agar membuat pupuk organik cair, di sini sangat mudah tentu sekali. Pemanfaatan limbah, di sini saya mengambil limbah jeruk ya, limbah jeruk sebanyak 2 kilo, yaitu sebagai sumber karbon dan nutrisi. Tentunya ada juga gula merah sebanyak 250 gram sebagai karbohidrat yang menjadi makanan mikroorganisme nanti, dan juga ada air bersih 2 liter, ada air cucian beras juga mengandung karbohidrat, dan juga di sini ada E4. E4 ini sebagai mikroorganisme hidup ya yang akan mempercepat proses dekomposisi. Lanjut selanjutnya ke alat. Inovasi alat yang kita gunakan tentu saja sangat sederhana, tersedia di rumah. Di sini ada ember bekas, ada galon bekas juga, ada pisau dapur, ada tatakan atau talenan. Di sini ada pengaduk dan juga ada saringan. Lanjut ke berikutnya, itu langkah-langkah pembuatan. Untuk langkah-langkah pembuatan dimulai dengan pemotongan buah jeruk ya. Buah jeruk tadi itu karena itu limbah dari jeruk peras, jadi kita potong terlebih dahulu menjadi kecil-kecil. Lanjut
kita larutkan 250 gram gula merah tersebut ke dalam air yang 2 liter. Lanjut ke langkah ketiga. Di sini kita masukkan jeruk serta air beras ke dalam ember ya, serta air gula merah juga ke dalam ember. Dan langkah keempat, kita tuangkan E4 ke dalam plastik ya, atau cup plastik. Selanjutnya kita campur juga ke dalam ember, lalu semua bahan tersebut kita aduk terlebih dahulu hingga rata, lalu kita masukkan ke dalam galon bekas. Galon bekas ini fungsinya untuk penyimpanan utama ya. Lanjut ke proses inkubasi yang kita lakukan itu selama kurang lebih 14 hari, dimana di dalam 14 hari ini kita meletakkan galon tersebut ke tempat yang teduh, yang terhindar dari paparan sinar matahari. Dan untuk galon ini kita lakukan pembukaan tutup galon itu 1 hari 1 kali minimal, agar membuang isi gas yang ada di dalam galon. Jika tidak dibuang, itu akan merusak galon tersebut. Lanjut ke berikutnya. Indikasi bahwa praktek yang kita lakukan itu berhasil ataupun gagal. Untuk sukses, itu bisa dikatakan aroma fermentasi itu khas seperti tape. Nah, itu bisa menandakan bahwa fermentasi kita itu berhasil. Serta warna cairan menjadi keruh dan ampas yang ada di dalam itu menjadi lunak. Dan apabila gagal, itu mengeluarkan bau busuk, menyengat, menandakan kontaminasi patogen atau wadahnya bocor. Untuk tindak lanjutan, itu kita saring, pisahkan ampas padat dari cairan menggunakan saringan. Kedua, kita VOC murni yang sangat pekat. Itu saat kita mengaplikasikan ke tanaman, wajib kita campurkan dengan air agar tanaman tidak terbakar terkena pupuk. Oke, ini implementasi di desa Sukajadi. Untuk implementasi itu ada 3. Untuk rasio ideal itu kita 5 orang ya. Kita melakukan skala kecil, memungkinkan kendali audiens yang sangat baik dan visibilitas maksimal bagi setiap individu. Kedua, fokus perhatian. Tingkat antusiasme tinggi terpantau sangat demonstrasi pencampuran dan penjelasan fungsi bahan lokal. Ketiga, interaksi dialogis. Peserta aktif berdiskusi mengenai takaran, durasi simpan, dan tanda keberhasilan fermentasi setelah semua peragaan selesai. Kesimpulan observasi, keterlibatan visual terbukti secara drastis menurunkan skeptisisme masyarakat terhadap pupuk buatan sendiri. Lanjut evaluasi kritis metode penyuluhan lapangan. Untuk kekuatan metode keberhasilan itu visualisasi langsung, yaitu mengubah konsep abstrak fermentasi menjadi langkah kerja yang masuk akal dan mudah dihafal. Aksesibilitas, membuktikan bahwa alat dan bahan benar-benar tersedia di dapur. Kendala lapangan yang dihadapi itu tanpa praktik langsung, hands on, serta hanya bertindak sebagai pengamat, berisiko menurunkan rasa percaya diri saat mencoba sendiri nanti. Kedua, jeda hasil akhir. VOC ini, pupuk organik cair, itu butuh waktu 14 hari. Audiens tidak bisa melihat hasil akhir pupuk pada hari penyuluhan karena butuh waktu untuk hasilnya. Sintesis nilai ganda atau ekologi
sintesis, nilai ganda, ekologi bertemu edukasi. Di sini ada 3 ya, yaitu inovasi ekologi, sains, mentransformasi limbah jeruk bermasalah menjadi aset nutrisi agrikultur berbiaya rendah. Kenapa dikatakan berbiaya rendah? Karena ini dari limbah rumah tangga. Dampak akhir yaitu kemandirian, tentunya keberhasilan program bukan diukur dari terciptanya sebotol pupuk, melainkan terciptanya petani yang berdaya secara pengetahuan untuk memproduksi pupuk mereka sendiri secara berkelanjutan. Inovasi edukasi, mengganti kebiasaan ceramah yang satu arah dengan peragaan taktis yang memicu memori visual. Rekomendasi. Di dalam langkah tersebut ini saya merekomendasikan yaitu presisi tahapan. Yang pertama, menekankan ekstra pada urutan pelarutan gula merah dengan air bersih sebelum dicampur bahan lain untuk mencegah kegagalan inokulasi. Langkah kedua yaitu standar higienitas. Edukasi ketat mengenai sterilitas alat ember pengaduk galon untuk mencegah dominasi bakteri patogen yang merusak fermentasi. Langkah ketiga yaitu transisi ke praktik langsung, mengubah format dari demonstrasi cara yang hanya sebelumnya melihat saja menjadi demonstrasi praktik di mana kelompok tani secara aktif melakukan pencampuran bahan dengan tangan mereka sendiri. Baik, itu saja PPT yang saya berikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.